Kain, be careful. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Hari ini boleh gak sih saya tanya saudaraku? Adakah dosa yang sedang mengintip di depan pintu hatimu? Berapa banyak yang setuju dengan saya? This is the day that the Lord has made. I will rejoice. Kita bersuka cita. Karena ini harinya Tuhan. And we choose to be happy. Di bagian yang ketiga, saudaraku, dari seri firman Victory in the Mirror. Saya akan membagikan kepada saudara satu pesan firman Tuhan yang berbicara, yang berjudul Saying No is Real Power. Berani berkata tidak. Pertanyaannya jadi gini, terus tidak terhadap apa gitu? Tidak atas apa, Pastor? Basically, hari ini saya akan berbicara tentang yang namanya temptation. Godaan, saudaraku. Peperangan, salah satu peperangan terbesar yang dihadapi manusia every single day. Perang melawan godaan. Kita buka dulu yuk Kejadian pasalnya yang keempat, kita lihat. Kejadian 4 ayatnya yang ke-6. Sampai ayatnya yang ke-7, saudaraku. Saya bacakan buat saudara ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman ini, saudaraku, perkataan ini adalah perkataan yang diberikan Tuhan kepada Kain pada saat Tuhan itu kayak melihat di dalam hatinya Kain. Kain itu dikuasai kemarahan, Pak. Kain dikuasai dengan iri hati. Sesederhana sebenarnya gara-gara persembahan adiknya Habel diterima sama Tuhan gitu. Sementara persembahannya sendiri Alkitab mencatat tidak diindahkan. Kain marah gitu. Dalam kemarahan itu muncul godaan untuk membunuh Habel. Disitulah begitu Tuhan melihat apa yang ada di hati Kain, Tuhan langsung ngomong, watch out. Kain, be careful. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Hari ini boleh gak sih saya tanya saudaraku? Adakah dosa yang sedang mengintip di depan pintu hatimu? Firman Tuhan berkata, hati-hati Bu, dia sangat menggoda. Hari ini saya ingin membawa saudara menyadari hal ini, saudaraku. Temptation, Pak. Everywhere, ada di mana saja, ada kapan saja, literally. Every time. Pastor, saya ada di gereja nih. Saya bersama dengan orang-orang kudus. Memangnya bisa ada godaan apa? Orang di gereja kok mau godaan apa? Ini ya, saudaraku ya, ini ya. Pulang dari gereja, antri sebegini banyaknya orang di depan lift, udah ada godaan mau marah kok. Ayo, nanti keluar bawa mobil. Baru mau ini sudah disalip mobil yang lain, udah ada godaan lagi. Buat sebagian dari saudara yang daripada antri lama-lama di lift, udahlah, saya ke toilet dulu aja, Pastor. Itu juga ada godaan loh. Loh Pastor, ada godaan apa di toiletnya gereja?
Saudara buka pintu nih. Di ujung nangkring handphone baru cantik. Langsung spontan dong. Lihat handphone merek paling baru, nangkring cantik, gak ada yang punya. Tutuplah pintu. Saudara lihat kiri, lihat kanan. Mana ada CCTV di toilet. Nah, itu pun godaan. Mau saya sebutin lagi? Pulang Pak. Udah capek seharian pelayanan. Nonton Netflix. Nah loh, nonton Netflix. Tengahnya seru-seru nonton Netflix, ada suara. Kamu seharian belum doa lu. Nah, saat tidur ayo doa, baca firman. Lagi serunya nonton Netflix. Saya tanya Pak, Netflixnya dimatiin saat teduh? Buat sebagian dari saudara ngomong, Pastor, kalau yang namanya nggak taat itu ya kayak Yunus, disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Bapak Ibu, memangnya kalau yang kecil aja nggak bisa taat, disuruh yang gede bisa taat. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Itu sudah godaan. Sepanjang hari ada godaan. Memangnya saudara by the way langsung jatuh gitu? Enggak. Lihat handphone nangkring cantik. Pasti dong. CCTV nggak ada, tapi ada suara yang ngomong, itu handphone ada yang cari, itu handphone ada yang punya. Suara lagi yang satunya ngomong, emangnya saya tahu yang punya siapa? Emangnya bisa ngembaliin? Kalau mau dikembaliin, kembaliin siapa? Gak bisa. Ada lagi suara yang ngomong, tuh ada pelayan Tuhan pakai baju biru-biru. Tuh ada OB standby. Kasih ke OB-nya, kembaliin ke pelayan Tuhan. Ada suara lagi ngomong, emangnya kalau saya kasih yang biru-biru dikembaliin? Daripada masuk kantong yang biru-biru, kenapa enggak masuk kantong saya? Saudara bisa melihat, di setiap godaan enggak langsung jatuh, akan selalu ada pergolaan suara batin. Satu kali Pak, saya pergi berlibur sama satu keluarga. Jarang-jarang di keluarga saya tuh bisa sampai berlibur bareng tuh jarang, saudaraku. Karena semuanya pelayanan sendiri-sendiri, jadi kalau bisa keluarga kumpul itu udah puji Tuhan gitu. Itu pergi barengan dan kita happy banget, kita bersuka cita. Seperti biasa masuk kamar Pak. Saudara kalau pertama kali masuk kamar apa yang saudara lakukan? Bongkar tas dong, bongkar koper kan. Kita buka semuanya satu demi satu, masukin ke lemari, baju-baju yang mau dipakai gantungin. Enggak Bunita, kalau saya masuk kamar langsung tidur. Ya ada saudara. Tapi anyway, saudara bongkar-bongkar lah. Saya juga sama saudaraku, saya bongkar tuh baju dari koper saudara. Cuman saya tuh notice ada sesuatu yang aneh dengan suami saya gitu. Yang namanya cowok gimana sih Pak? Biasanya kalau cowok bongkar-bongkar itu kan lebih cepet gitu loh. Kita cewek kan ada ininya lah apanya gitu. Cowok tuh kan selesai gitu. Tapi saya tuh lihat Pak Jo tuh agak aneh saudara. Dia tuh kayak jongkok di bawah, ada kayak laci gitu, terus dia ngeliatin aja tuh laci gitu. Awalnya saya karena udah sibuk ngurusin anak-anak juga, saya tuh gak terlalu perhatian. Sampai Pak Jo tuh panggil saya, sayang, sini katanya. Ntar saya bilang, nanti dulu nih belum selesai, sini katanya. Saya tahu nih ada sesuatu gitu kan. Saya deketin, kenapa sayang? Coba buka katanya. Hah? Coba buka katanya. Saya buka tuh laci saudara. Ketika saya buka laci, awalnya saya nggak lihat apa-apa. Apa? Saya bilang,
Coba tarik lagi. Hah? Setelah saya tarik, nangkring cantik di situ 1 kotak, saudaraku. Saya tahu itu jam tangan. Dari mereknya saya sudah tahu itu barang mahal. Dasar ibu-ibu. Saya lihat, saya penasaran. Saya foto, saya cari. Yang pertama kalau saudara lihat gitu yang dicari apa? Nah, berapa harganya? Saya penasaran saudaraku. Saya sudah tahu dari brandnya, saya sudah tahu ini udah pasti barang mahal gitu. Cuman kan nggak ngerti, kayak saya nggak hafal jam-jam seperti itu saudaraku. Jadi saya cek, saya foto, selak, keluar. Begitu keluar, saya langsung tunjukkan ke suami saya, saudara. Sayang, nolnya kok banyak ya? Itu jam harganya hampir 1 miliar, saudara. Saya tuh bisa merasakan literally, saya sama Pak Jo lihat-lihatan, terus di situ ada sing yang panjang, saudara. Pendeta juga manusia. Itu singnya panjang. Saya tuh sama Pak Jo tuh kayak lihat-lihatan, lihat lagi jamnya. Saya buka. Jujur, kalau itu saudara, apa yang ada di pikiran saudara? Ayo. Puji Tuhan. Liburan terbayar, masih sisa. Tapi yang saya salut dengan suami saya ya saudara. Tidak butuh waktu lama. Sayanya yang nakal saudaraku. Dasar ibu-ibu. Suami saya langsung ngomong, ini bukan punya kita. Tapi kami tahu saudara, kalau toh diberikan, kami serahkan, ya to be honest saudara, harga segitu. Apa ya dikembalikan. Jadi kami putuskan itu bukan punya kami masukkan, that's it. Saya udah gak mau ngeliat itu laci saudara. Pertanyaan saya, kalau saudara yang jadi saya, diapain itu jamnya? Aduh lumayan pastor, lumayan, banyak kebutuhan di rumah pastor. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Everywhere ada godaan. Pastor, memangnya setelah pastor nggak ambil, pastor taruh di dalam laci, nggak pastor sentuh, habis itu tiba-tiba ada berkat Tuhan datang turun dari atas gitu? Might be yes, might be not. Halo? Tapi kalau toh berkat itu tidak turun, Dia yang ada di atas, Dia mencatat semuanya. Apakah engkau bisa dipercaya? Apakah engkau bisa dibawa lebih tinggi? Bukan apa yang manusia lihat, saudara. Apa yang dia lihat. Godaan di mana-mana, Pak. Baru aja kemarin saya pergi. Nginep lagi di salah satu hotel. Saya tuh sampai bingung, ini nih kok bisa ya gitu. Kali ini anak saya saudara. Anak saya tuh ya, saya tuh ya bingung. Orang kalau tadi buka-buka laci, pasang baju apa segala macam, atur baju kan wajar ya. Anak saya tuh bisa-bisanya saudaraku. Jadi di hotel itu ada ceritanya kayak semacam teh. Orang anak saya tuh juga gak suka minum teh. Tapi entah gimana hari itu dia tertarik dengan teh itu. Dibukalah itu teh. Dibuka teh, dalamnya isinya emas, perhiasan, diamond, saudaraku.
dari all kind, segala macam, dari gelang, dari kalung, dari jam tangan, anting lengkap satu set, semua emas berlian, sudah. Ini jangan-jangan nanti setiap kali pergi ke hotel semuanya langsung buka laci. Langsung cek tekonya mana, kemarin Wasser bilang ada di dalam teko. Aduh. Apa yang saudara lakukan? Hah? Kan gak mungkin ada CCTV di kamar. Orang juga udah tahu kalau ketinggalan seperti itu gak diambil, bye-bye saudara. Tapi yang 1M udah menang, masa sih yang ini gak menang? Orang-orang yang bisa mengalahkan godaan, orang-orang yang bisa stronger, karena Kejadian 4 ayatnya yang ke-7 mengatakan, engkau harus berkuasa atasnya. Doa saya hari ini, setiap kali engkau melihat di kaca, victory in the mirror tidak akan terjadi kalau engkau tidak bisa mengalahkan dirimu sendiri. Victory in the mirror hanya terjadi ketika again and again and again and again, day by day. Itu sebabnya dikatakan engkau menjadi lebih dari pemenang. Kenapa menjadi lebih dari pemenang? Godaan demi godaan demi godaan. Godaan apa sih? Godaan untuk marah. Godaan apa sih? Godaan untuk enggak taat. Godaan apa sih? Ini loh, jempol sama telunjuk ini loh saudaraku, godaan untuk nulis. Zaman sekarang ini kan bukan cuma mulut kan? Halo? Apa yang kau tulis di storymu? Apa yang kau tulis di statusmu? Nah loh, godaan. Godaan untuk balas. Godaan. Itu sebabnya sepakat gak dengan saya? Kayaknya kita perlu ya tahu gimana cara mengalahkan godaan. Yang sepakat katakan amin. Bagaimana kita bisa berkemenangan mengalahkan godaan? Aminnya boleh yang lebih keras lagi. Sehingga satu persatu pribadi lepas pribadi di tempat ini dibawa lebih dari pemenang. Aminnya sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan. Saya akan bagikan kepada saudara 4 hal saudaraku. Bagaimana Pastor saya bisa mengalahkan godaan? Kenapa sih harus menang mengalahkan godaan? Karena saudara, kalau saudara tidak build your strength, kalau saudara tidak cukup kuat, tidak lebih kuat dari godaan, maka godaan kecil aja udah kalah. Yudas Iskariot loh, kalah hanya 30 keping tuh. Pak, 30 keping. Meanwhile, Yesusmu di momen terlemah di dalam kehidupannya pada saat dia berpuasa 40 hari 40 malam, Pak, iblis menawarkan seluruh dunia. Kalau hari itu Yesus ambil, saudara dan saya tidak ada sebagaimana kita ada hari ini. Dia buang itu. Because of you. Dia lepas all the world, seluruh dunia dengan isinya dia lepas. Jangan pernah lupa saudaraku, Yesus masih manusia. Pada saat dia menghadapi itu, yes dia Tuhan, tapi dia 100% manusia Pak. Kalau Yesus bisa, senggol kiri kanan boleh? Kamu bisa. Yes, kamu saudara bisa. 4 hal saudaraku saya bagikan buat saudara. Yang pertama, bagaimana kita mengalahkan godaan. Kita buka Daniel pasalnya yang pertama dulu yuk. Ayatnya yang ke-8. Ayat ini berkata seperti ini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya.
Kisah ini terjadi, saudaraku, pada saat itu bangsa Israel sedang mengalami pembuangan ke Babel. Daniel beserta dengan seluruh bangsa Israel itu dibuang, saudara, ke Babel. Kebayang nggak, saudara, dari pembuangan seperti itu, berapa banyak yang dibunuh? Daniel sampai bisa dibawa ke istana raja itu dianggap beruntung loh. Apa enggak yang lain udah disiksa, udah ditawan, saudara? Ini posisi pembuangan loh, saudara, jangan memikirkan kayak situasi normal kayak gitu. Yang lain-lain itu sudah pasti kondisinya tidak. Daniel bukan cuman dia diselamatkan, saudaraku, dia ini salah satu dari sangat sedikit yang mana dia ditaruh di istana raja, saudara. Kebayang nggak, saudara, betapa beruntungnya dia makan dari santapan dan minuman raja. Kurang beruntung apa? Tapi kenapa ayat ini mengatakan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja? Sebagian orang berkata, pastor, apa jangan-jangan karena minum anggur? Nggak boleh minum anggur. Bukan, saudara. It's not talking about it. Yang banyak orang nggak tahu, zaman itu, saudaraku, makanan dan minuman raja sebelum dihidangkan kepada raja, Bu, itu sudah dipersembahkan dulu kepada dewa-dewinya mereka. And because of it, Daniel itu memegang ketetapan firman sedemikian rupanya as is. Dicatat di sini, dia berketetapan tidak menajiskan dirinya. Yang pertama, boleh nggak sih, saudaraku? Saudara mau menang dalam godaan? Pastikan engkau menetapkan dalam hatimu, berketetapan, hidup ini dipakai untuk Tuhan, that's it. Berketetapan tidak akan menajiskan diri. Komit. Itu udah kayak apa sih, saudaraku? Saudara sudah ngomong, terserah orang lain mau anggap saudara bodoh apa yang saudara lakukan, tapi saudara dan seisi keluarga saudara berketetapan. Pegang firman apapun itu. Dibutuhkan orang-orang yang harus sampai di satu titik engkau berketetapan, engkau komit jaga kekudusan. Sama dalam kehidupan Daniel, saudaraku. Dalam kehidupan Daniel ini, saudara, ya ampun, mungkin saudara berkata sama saya, pastor, zaman sekarang mah kayaknya nggak separah Daniel lah. Saya nggak diperhadapkan sama keadaan-keadaan yang, tapi saudaraku, godaan can come in very little thing. Sesederhana yang tadi saya bilang, berapa banyak akhirnya orang Kristen ya, sampai berapa kali saudara disuruh Tuhan doa dan saudara nggak doa. Saya tanya, masih ada guilty feeling kah? Atau saudara dengan mudahnya sudah ngomong gini, Tuhan maha pengampun, panjang sabar, murah hati, baik hati sama saya, pastor. Cuman gitu doang. Are you sure cuman gitu doang? Berketetapan. Kadang sadarkah saudara, sementara engkau dibawa bertumbuh sama Tuhan ya, itu bukan urusan dosa nggak dosa lagi loh. Itu levelnya udah bukan masalah dosa nggak dosa lagi. Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian bukan karena berbuat dosa. Hanya sesederhana dia nggak taat. Disuruh Tuhannya gimana, dikerjakannya gimana. Tapi one point dalam kehidupannya, Tuhan berkata, engkau dan Harun tidak masuk tanah perjanjian. Saya berdoa dari tempat ini ya, saudaraku.
Ada orang-orang di tempat ini Tuhan bawa tuh. Ketika kau belajar mengalahkan satu godaan demi berikutnya, engkau dipandang layak, dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar dan mulia. Orang boleh tidak lihat, orang boleh tidak tahu. Tapi hari itu Daniel memenangkan hatinya Tuhan. Berkat tetapan. Itu sebabnya poin yang kedua saya masuk tuh. Seandainya saudaraku, pada saat Hawa berdiri di depan buah pengetahuan baik dan jahat, seandainya dia berhasil mengucapkan 2 huruf ini, saudara, 2 huruf, gak butuh banyak. Mungkin kita saat ini masih di Taman Eden, Pak. 2 huruf, cuman 2 huruf. Apa? N dan O. No. Saudara kebayang gak? Apa yang dilakukan Hawa turun sampai saudara hari ini loh. And because of it saudara harus bekerja bersusah payah untuk menghasilkan bercucuran yang seharusnya itu disediakan oleh Tuhan. Kebayang gak? 2 huruf yang kau sampaikan, yang kau keluarkan dari mulutmu ini akan bertambah ke anak, cucu, cicit di bawahmu. Manusia boleh katakan itu bodoh. Tapi ketika kau mengeluarkan 2 huruf itu, perhitungan Tuhan berubah. Bukan hanya engkau yang merasakan, sampai ke cucu dan keturunanmu. The blessing of God itu mengalir. That's what I believe. Saya tidak ada hari ini, saya ada just because karena kerja keras saya, saudara. Saya tahu sesadar-sadarnya, saya sadar, super sadar. Karena ada orang tua saya, orang tua Pastor Joe, Pastor Obaja. Karena ada blessing from generation. Kita menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Keputusanmu untuk berkata no. Kalau nggak hati-hati ya saudara, bahkan 1 Korintus, yuk kita buka. Firman Tuhan itu mengingatkan kok. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Wow, ini ayat ngeri loh saudara. That means everything is okay. 1 pukulan, saudara habis hancur. Barang siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Karena yang namanya dosa, iblis tuh gak akan munculin di depan saudara, and then tiba-tiba langsung kayak, saudara pernah dengar lihat itu cara koki memasak katak, saudara? Kalau langsung air panas, kataknya dimasukin, ya gak ada yang mau tuh. Itu katak sudah akan langsung lompat keluar, saudaraku, dari panci. Itu? Tapi kalau airnya awalnya suam-suam, airnya cuman hangat-hangat, itu katak masuk, saudara, I feel good, dia renang, dia happy. Dalam hidupmu, saudaraku, adakah yang ditawarkan pada saudara awalnya baik-baik saja, mulanya biasa saja? Kan? Gak ada orang bangun tidur langsung berpikir untuk selingkuh. Bangun terus, hari ini aku berketetapan, aku akan selingkuh. Gak ada. Kadang tuh masih ada orang yang tanya sama saya, pengen saya cekik, saudaraku. Pastor, saya ngapain? Saya baik sama semua orang kok. Saya cuma ngechat aja, hai apa kabar?
karena itu istrinya orang. Yang sepakat katakan amin. Pastor, saya nggak ngapa-ngapain. Aduh pastor, saya janji, saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma curhat. Lah mau gimana? Habisnya di rumah nggak ada yang dengerin saya. Saya cuma curhat. Beneran nih, pastor nih, beneran. Itu tuh kalau ceki aja nggak cukup, saudaraku. Itu sebabnya ya di dalam gereja ya saudaraku, saya tidak mentolerir cowok, cewek, saudaraku kayak hahaha, kami berteman. Peluk kanan, peluk kiri, cool bro, cool. Gak ada ceritanya saudaraku. Orang tidak bangun tidur langsung tiba-tiba Pak berpikir mau selingkuh, berpikir mau jatuh dosa, gak ada. Tapi sama seperti kata tadi, I feel good, tarararararat. Sampai akhirnya bahkan pada saat sudah dipanaskan suhunya pun dia nggak punya kekuatan untuk keluar. Masih ingat saudaraku? Pernah dengar kisah bagaimana cara pemburu menangkap serigala? Pernah dengar kisahnya Bapak Ibu? Pemburu di Siberia, saudaraku, serigala Siberia itu terkenal sebagai salah satu yang paling buas, saudara. Mereka tidak akan berani berhadapan face to face seperti itu. Salah satu cara mereka menangkap serigala itu tanpa harus berhadapan face to face adalah mereka meletakkan semacam kayak darah dari binatang lain yang sudah dibekukan, saudaraku, itu dilumurkan di atas pedang. Jadi mereka taruh pedang dikubur di bawah di atas salju, saudaraku, lalu di atasnya ditaruh darah, saudara. Berlumuran dengan begitu banyaknya darah di tengah dinginnya Siberia, saudaraku, itu darah akan membeku. Ditinggalkan begitu saja, saudara, serigala itu akan mendekat. Mereka akan tertarik dengan bau darah dan dia akan mulai menjilat. Awalnya dia merasakan nikmatnya darah, tetapi karena beku, saudaraku, dia menjilat dan dia menjilat dan dia menjilat dan dia menjilat sampai pada titik tertentu dia nggak sadar. Lidahnya lah, darahnya sendirilah yang dijilat. Di momen itu dia sudah tidak punya kekuatan lagi, dia tidak bisa melawan, saudaraku, karena darah yang dia rasakan sudah bercampur dan dia tidak sadar itu darahnya sendiri. Di titik itulah, saudaraku, serigala itu lama-kelamaan akan menjadi lemas dan dia akan mati. Godaan tidak akan datang dalam bentuk yang menyeramkan, Bapak Ibu. Dia akan muncul dalam bentuk yang menyenangkan, menguntungkan. Saya nggak usah bicara besar-besar ya. Jangankan handphone nangkring cantik, handphone terbaru lah. Saudara lihat tuh, uang 100.000 jatuh di bawah bangku aja. Nah loh, saudara bilang apa? Pertama lihat, ditarik masuk kan? Pelan-pelan lihat kiri, lihat kanan. Puji Tuhan buat persembahan hari ini. It's very little thing. Kalau engkau tidak belajar menang dari yang kecil, how can you win the big one? Learn to say no. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa mengalahkan godaan? Yang ketiga, arahkan pandanganmu pada upah. Kita buka yuk Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Kenapa Tuhan memilih Musa? Dari semua orang, kenapa Tuhan memilih Musa? Karena iman. Ibrani berkata, maka Musa setelah dia dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena iman.
Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saya berdoa ya saudaraku, ada orang-orang yang seperti ini di tempat ini. Karena iman engkau lebih suka menderita sengsara daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini nggak gampang saudara, jumlahnya mungkin sekarang udah langka. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ada di sini yang bisa seperti itu saudaraku, saya berdoa itu yang terjadi. Dihina, engkau difitnah, engkau diperlakukan tidak adil, engkau diperlakukan dengan tidak baik. Engkau menganggap itu sebagai kekayaan yang lebih besar. Kalau nggak hati-hati hari-hari ini orang-orang Kristennya banyak yang lembek loh saudara. Baru difitnah sedikit aja. Baru disalah mengerti sedikit aja. Sudah menyerah loh. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Pastor, what do you mean? Satu kali saudaraku ada sebuah cerita dari seorang anak muda di Timur Tengah saudaraku. Dia mencari nasihat, dia datang kepada seorang raja yang dikatakan raja bijaksana saudara. Dia bertanya kepada sang raja, "Raja, tolong aku bagaimana cara aku bisa mengatasi pencobaan? Bagaimana aku bisa menang terhadap pencobaan, menang terhadap godaan?" Raja melihat anak muda itu, dia tersenyum, dia mengangguk-angguk. Dia tidak langsung menjawab anak muda itu, instead dia panggil anak buahnya, dia panggil pengawalnya dan dia katakan, "Bawa kemari sebuah piala dan bawa kemari minyak." Ini maafkan saya ya saudara, gambarnya salah saudara. Kalau buli-buli gini mah nggak tumpah saudara. Dia minta dibawakan sebuah piala lalu dibawakan minyak. Lalu dia perintahkan kepada prajuritnya, isi piala itu sampai penuh. Isilah piala itu sampai penuh saudaraku. Lalu raja berkata kepada anak muda yang datang meminta nasihat itu, "Aku perintahkan kamu bawa piala ini dari mulai titik di mana ujung timur kerajaan ini, kamu harus berjalan sampai ke ujung paling barat dari kerajaanku," katanya. Dengan catatan, minyak yang ada di piala itu tidak boleh tumpah setetes pun. Kalau tumpah, mati. Kepalamu akan dipenggal. Wah, anak muda ini saudara datang minta nasihat digituin, kalau saudara jadi ini anak muda apa yang ada di benak saudara? Salah alamat ini. Saya datang minta nasihat, sekarang saya malah ada di ujung tanduk. Tapi nasi sudah jadi bubur. Dia nggak bisa apa-apa saudaraku, dia hanya bisa menjalankan perintah raja. Akhirnya dengan ketakutan saudara, dia bawa piala berisi minyak yang penuh itu. Dia ketakutan setengah mati, dia berhati-hati. Dan raja katakan, "Aku akan mengirim 2 pengawal ini bersama dengan kamu untuk memastikan." Setetes minyak saja tumpah, habis. Lalu saudaraku, anak muda ini berjalan keluar dari istana raja saudara. Masih oke ketika dia ada di istana raja. Tetapi begitu dia keluar, biasanya di depan istana raja zaman dulu kan saudara tahu ya, ada kayak semacam alun-alun itu loh saudara. Apa sih? Tempat kayak besar. Kok ya pas hari itu adalah perayaan hari besar saudara. Di alun-alun itu begitu banyak orang berkumpul saudaraku. Orang rame, saudara tahu zaman itu yang namanya sirkus, yang namanya apa, pertunjukan-pertunjukan saudaraku. Orang lalu lalang begitu rupa saudara. Anak muda ini benar-benar dia berusaha, dia bawa. Dia tidak sempat melihat yang lain saudara, dia tidak pedulikan yang lain. Matanya tertuju kepada piala itu.
Sampai akhirnya dia berjalan, dia berhasil menyelesaikan tugasnya. Dia senang sekali, dia lega, saudaraku. Minta nasihat, dapatnya malah mau mati. Dia lega, dia kembali ke istana raja, saudara, dia laporkan dengan sukacita, sudah berhasil. Rajanya tanya, tadi waktu kamu keluar, kamu ngajak bicara orang enggak? Ampun, Baginda Raja. Tidak. Rajanya pura-pura marah, saudara. Hah, kamu kasar. Masa dari segitu banyaknya orang enggak ada yang kamu kenal? Wah, dia tambah ketakutan, saudara. Ampun, Baginda Raja. Begitu fokusnya saya kepada piala itu, saya sudah tidak mempedulikan di sekeliling saya orang mengatakan apa. Raja tersenyum. Kamu mau tahu bagaimana mengalahkan godaan dan pencobaan? Kalau dalam hidupmu, kamu mengikuti Tuhan, sama seperti kamu memegang piala itu. Kamu tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Kamu tidak peduli orang mau fitnah apa, orang mau ngomong apa, orang marah sama kamu apa, orang bikin kamu kecewa apa. Kalau kamu mengikuti Tuhan, sama seperti engkau memegang piala itu, maka engkau akan mengalahkan pencobaan. Banyak dari kita, saudaraku, dalam perjalanan ini sukanya lihat kiri, lihat kanan ya. Aduh, ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begitu. Nanti denger lagi begini, denger lagi begitu. Jangan salah loh, di gereja gosipnya juga banyak loh. Nah loh. Saya berkali-kali bilang, sudah tahu orang jelek-jelekan, gak usah ditambahin. Tadi yang bilang siapa? Namanya siapa? Dia bilang apa? Ya sudah cukup tahu, that's it. Tapi arahkan matamu terus tertuju kepada Tuhan. Seolah-olah every single day nyawamu tergantung di situ. Memangnya kenapa kalau orang jelek-jelekkan saudara? Apakah meluruskan perkataan orang itu membawa saudara masuk surga? Lalu kemudian saudara membela diri saudara, saudara marah-marah karenanya itu akan membawa saudara ke surga? Minggu lalu saudaraku, Pastor Jonathan itu, nanti kalau saudara cari, saya nggak tahu di JSM dimunculkan atau enggak, tapi kalau nanti saudara cari ada, dengarkan saudara, bagus sekali. Di pemuritan itu Pak Jo membagikan tentang pentingnya fokus. Jangan sampai teralihkan oleh distraction. Saya waktu dengar itu saya nangis saudaraku. Karena gampang ngomong, kenyataannya ngadepin gak segampang itu. Kita ini masih daging saudara. Coba injak kaki kiri kanan saudara, kalau nggak dia marah saudara ditendang. Kita masih daging, to be honest. Pak Jo itu membagikan pada saat Daud menghadapi Goliat, sebelum berhadapan dengan Goliat, dia itu berjumpa dengan saudaranya Eliab. Pada saat dia berjumpa dengan Eliab tuh ngomong sama Daud, out of nowhere Daud itu datang bawa makanan. Bisa-bisanya Eliab ngomongnya apa? Dasar kamu anak tengil, anak nakal, kamu tujuanmu jahat kan? Kamu di sini memata-matai kan? Kamu mau punya tujuan maksud apa? Itu kalau Daud terdistract dengan Eliab, dia tidak akan mengalahkan Goliat. Dia end up akan bertengkar dengan Eliab dan tidak akan pernah menghadapi Goliat yang membawanya naik sampai di puncak, saudara. Apa yang mendistract engkau?
Hari-hari ini coba cek. Be aware. Apa yang mendistract engkau? Pastikan. Kalau itu tidak membuat engkau mengalahkan Goliat, buang jauh. Dia tidak akan mendatangkan kebaikan. Orang memfitnah engkau, so what? Fitnah orang lain gak membuat engkau sedikit lebih jelek atau sedikit lebih baik. You are just the way you are. Bersyukur Tuhanmu tahu siapa engkau. Manusia mau ngomong apapun, tidak akan mengubah penilaian Tuhan atas hidupmu. Tapi justru responmu terhadap apa yang orang katakan, itu yang menentukan apa yang Tuhan tulis terhadap engkau. Bukan yang dilihat loh saudaraku. No, every single time godaan selalu ada. Pastor, ngapain capek-capek pelayanan sepanjang hari? Oh, saya berdoa semua para pelayan Tuhan halo di tempat ini tertujunya ke Tuhan ya. Bukan manusianya ya. Bukan urusan yang lain ya. Saya ada hari ini sebagaimana saya ada. Saya punya hutang besar sama Tuhan saya, saudaraku. Saya well aware of it. Saya sadar sesadar-sadarnya. Bukan Tuhan yang butuh saya. Saya yang butuh Tuhan. Orang boleh gak menghargai, orang boleh menyalahartikan. Saya tahu, saya well aware. Saya yang butuh Tuhan. Boleh Bapak Ibu? Arahkan mata kita kepada upah. Kenapa? Banyak orang gak menyadari. Yuk kita buka Roma yuk. Kita lihat Roma pasalnya yang ke-6 ayat 20 sampai 23. Boleh bantu saya Bapak Ibu? Ayat 20 saya bacakan, 21 saudara baca, kita bergantian sampai ayat 23. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 21 dengan suara keras, 23. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semua itu apa? Kematian. Ayat yang ke-22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Berapa banyak di tempat ini yang sepakat dengan saya bahwa saudara hamba Allah? Angkat tangannya. Yang enggak angkat tangan hamba siapa saudara? Kan pilihannya dua. Kita semua hamba Allah saudara. Ayat 23 sama-sama yuk, 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Arahkan ke situ terus yuk. Ada banyak hal dalam perjalanan saudara ini ya yang akan berusaha untuk menjegal, menendang, menghentikan langkahmu. Tapi saya berdoa semuanya tanpa terkecuali finish well, finish strong. Gak ada doa yang lain selain itu saudaraku. Doa saya. Yang terakhir yuk, yang keempat. Bagaimana kita mengalahkan godaan? Jangan hanya bertahan, tapi perkuat roh. Kenapa? Enggak hanya bertahan, tapi perkuat roh. Saudara ngomong no, terus lama-lama capek enggak sih saudara? Capek lu. Kalau saudara di sekeliling saudara semuanya yes, saudara no. Butuh strength from within. Itulah yang membedakan antara Salomo dengan Daniel, saudara. Daniel, kalau nanti saudara buka ya, dimunculkan boleh loh. Daniel 6 ayatnya yang ke-10. Daniel itu ya saudaraku, Alkitab mencatat 3 kali sehari dia berdoa. Ini bahkan di tengah dia sedang menghadapi masalah ya. Ayat ini ngomong 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Garis bawahi seperti yang biasa dilakukannya. Dia tuh membangun otot-otot rohnya, saudaraku. Itulah sebenarnya gunanya saudara doa.
saat teduh tiap hari. Karena kalau ototnya nggak terbangun, itu seperti kayak setelah kita bertambah usia, saudaraku. Biasanya dokter tuh akan selalu ngomong kayak gini, olahraga. Kenapa? Manfaatnya nggak terlihat langsung. Tapi nanti ketika saudara sudah bertambah umur, gampang kepleset itu loh Bapak Ibu, apa sih? Nah, yang paling bahaya kalau kepleset, wah itu banyak yang saya jumpai ya, kondisinya menurun itu gara-gara kepleset ini Bapak Ibu. Tergelincir apa bahasa Indonesianya gitu. Kepleset itu apa Pastor? Gitu, tahulah. Kepleset, tahu ya Bapak Ibu ya? Tahu ya? Nah sama saudaraku, ketika otot dibangun, bukan keplesetnya mungkin nggak bisa dicegah Pak. Tapi pada saat kepleset, kalau orang yang kuat olahraga, dia kuda-kudanya jalan tuh. Ototnya terbentuk Bapak Ibu. Sama, 7 kali orang benar jatuh, artinya 7 kali orang benar pun bisa jatuh gitu. Tapi kalau otot-otot rohaninya ini terbentuk, engkau jatuh tapi bangkit lagi. Daniel mendisiplin dirinya. Nanti kalau saudara baca ya, pasal 1, pasal 9, pasal 10, Daniel gak pernah lepas dari berpuasa. Puasa jangan tunggu nanti Bapak Ibu. Puasa itu sedini mungkin. Dalam hal ini jujur saya angkat topi saudara dengan saudara sepupu kita. Puasa sedini mungkin. Kenapa? Pada saat saudara usianya sudah kepala 6, kepala 7, lebih susah untuk memulai puasa. Nanti yang ada saudara ngomongnya, biar yang muda-muda saja Pastor. Puasa dari sekarang Pak. Itu sebabnya di gereja kita mendidik anak-anak kita sejak dari muda. Anak saya paling suka tuh kalau udah puasa saudara. Dididik sejak dari kecil. Sebisanya dari ya cuman skip satu meal, skip 2 meal. Gak apa-apa, it's okay. Sejak dari kecil, dari situ dia mengembangkan kemampuannya untuk berpuasa. Apa bedanya Salomo? Coba kita buka ya, Pengkhotbah pasalnya yang kedua ayat 10. Dari ayat ini saudara bisa lihat nih, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Lihat saudaraku, ini Salomo. Aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Salomo tidak mendisiplin dirinya sendiri. Maaf Bapak Ibu, kau boleh kaya. Watch out yang ini ya. Watch out, justru ketika kau diberkati Tuhan, watch out yang ini. Salomo tidak jatuh dalam keadaan kekurangan, dia jatuh karena kekayaan. Kalau engkau diberkati Tuhan, disiplin dirimu lebih lagi. Karena akan lebih mudah egomu ini jadi lebih besar. Dengan semua yang engkau punya, lebih sukar loh menundukkan diri dan merendahkan diri. Tapi ayat ini berkata, aku tidak menahan sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Tapi orang yang sama yang menulis Pengkhotbah 2 ayat 10 ini juga menulis vanity, vanity, everything is vanity. Sia-sia, sia-sia, semuanya kesia-siaan. You have to know when to say no to yourself. Doa saya ya saudaraku, saya tutup firman Tuhan ini. Pemain musik boleh maju ke depan, worship leader, singer. Sama seperti pohon. There is a say. Ada orang tuh ngomong gini, semakin tinggi pohonnya, semakin besar anginnya. Hanya pohon yang akarnya itu masuk sampai ke dalam. Pohon itulah yang akan bertahan ketika diterpa angin badai.
Akarmu di mana Bapak Ibu? Jangan hanya datang ke gereja. Hari-hari ini ya, bahkan banyak ini teman-teman yang di online ya. Yuk, if you are around, ikut yuk ibadah. Really saudara. Jangankan 30 keping emas, perak saudara. Zaman sekarang orang hanya untuk ke gereja aja banyak alasannya kok. Capek lah, apalagi ini musim hujan, pastor, hujan. Semakin hujannya deras, hujan pastor. Ya bisa saya, anginnya keras pastor. Saya udah berusaha cari taksinya aja beda saudara. Cari taksinya gini, dalam nama Yesus nanti kalau dapat berarti Tuhan pengen saya ke gereja. Kalau nggak dapat berarti belum dari Tuhan, belum jodohnya saya ke gereja. Nggak ada cerita begitu saudara. Yang ada belum dapat, cari lagi sampai dapat. Amin ya, boleh yang paling keras. Kita tuh sangat mudah loh saudara kalau nggak hati-hati ya. Godaan itu banyak. Pusatkan mata kita yuk. Tertuju kepada upah, tertuju terus kepada Yesus. Finish well.